Semua berawal dari pesan singkat di tengah malam. Satu kalimat menghancurkan satu rumah tangga. Ketika cinta berubah menjadi luka dan kesetiaan dikubur bersama kenangan. Di mata orang lain, rumah tangga Tara dan Reza terlihat sempurna. Reza adalah manajer di sebuah perusahaan multinasional, sementara Tara menjadi seorang ibu rumah tangga untuk fokus mengurus anak yang baru berusia 5 tahun. Nadine, mereka tinggal di rumah minimalis 2 lantai di pinggiran kota, dengan taman kecil di depan dan aroma kebahagiaan yang selalu tercium dari dapur. Namun, Tara selalu tahu bahwa cinta bukan hanya soal terlihat bahagia di mata orang lain. Ia selalu merasakan jarak di hati Reza yang semakin hari semakin menjauh. Dulu, Reza sering menggenggam tangannya setiap malam sebelum tidur, mencium keningnya setiap pagi sebelum berangkat kerja. Tapi kini, semuanya berubah. Suatu malam saat Reza tertidur lebih awal, Tara melihat ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ponsel itu biasanya dikunci dengan sidik jari, tapi kali ini terbuka. Entah apa yang mendorong Tara untuk mengeceknya. Ia bukan tipe wanita cemburuan atau posesif, tapi ada suara kecil dalam hatinya yang berbisik. Ada yang tak beres. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi pesan, dan disitulah ia menemukannya. Nama wanita yang tak pernah ia kenal sebelumnya, Dinda. Isinya singkat tapi menghancurkan. "Aku kangen kamu, Mas. Kapan kita bisa ketemu lagi tanpa harus sembunyi-sembunyi?" Tara terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Ia ingin meyakini itu hanya teman bekerja, hanya candaan, tapi kata tanpa harus bersembunyi-sembunyi seperti padang yang menusuk jantungnya. Matanya memanas dan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Pagi harinya Tara mencoba bersikap biasa. Ia membuatkan sarapan seperti biasa, tersenyum pada Nadine seperti biasa, bahkan mencium pipi Reza seperti biasa. Tapi hatinya hancur tak seperti biasa. Sejak malam itu, setiap langkah Reza di rumah seperti suara gema di hati Tara. Tak ada lagi kedamaian dalam pandangannya saat menatap suaminya. Yang ia lihat hanyalah kebohongan yang membungkus wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Tara mulai memperhatikan perubahan sikap Reza. Suaminya kini lebih sering pulang malam dengan alasan lembur. Ponselnya kini tak pernah lagi lepas dari genggaman. Bahkan ketika mandi pun ia membawa ponsel ke dalam kamar mandi. Dulu Reza tak pernah seperti ini. Hari demi hari, luka di hati Tara menganga lebih dalam. Ia mencoba mengumpulkan bukti. Ia tidak ingin menuduh tanpa dasar. Diam-diam ia mencatat nomor telepon yang kerap muncul di riwayat panggilan Reza. Ia menyewa seorang teman lamanya yang bekerja di operator seluler untuk melacak pemilik nomor itu. Dan benar saja, nama yang terdaftar adalah Dinda Rahmawati, seorang wanita muda yang bekerja di divisi marketing perusahaan Reza bekerja. Tara merasa tubuhnya lemas, jantungnya seolah diremas. Ia masih ingat beberapa bulan yang lalu Reza pernah menyebut nama Dinda saat cerita tentang proyek baru. Waktu itu, Tara tak mencurigai apapun, tapi sekarang semuanya mulai jelas. Tara tak langsung mengkonfrontasi. Ia ingin tahu sampai sejauh apa hubungan mereka. Maka ia memutuskan untuk mendatangi kantor Reza diam-diam. Hari itu, dengan dalih akan mengunjungi sahabatnya di kota sebelah, Tara menitipkan Nadine pada ibunya. Ia mengenakan pakaian sederhana, riasan tipis, dan menyewa ojek online untuk mengantar ke kantor Reza tanpa membuat curiga. Dari kejauhan, Tara berdiri di balik tiang di dekat parkiran kantor, dan di sanalah ia melihat Reza keluar dari gedung. Bukan sendirian, ia berjalan beriringan dengan seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan blus putih dan rok hitam. Wajahnya cantik, senyumnya manis, dan Reza tersenyum padanya dengan cara yang sama seperti dulu ia tersenyum pada Tara. Wanita itu menggenggam lengan Reza sesaat, lalu tertawa kecil. Reza tak menepisnya. Tara menutup mulutnya dengan tangan. Air mata menetes pelan,
Bukan karena wanita itu cantik, bukan karena ia merasa kalah, tapi karena Reza, pria yang ia cintai sepenuh hati, kini membagi senyumnya pada wanita lain. Setelah melihat langsung perselingkuhan itu, Tara tak bisa lagi bersikap biasa. Matanya sering sembab, meski ia mencoba menutupinya dengan concealer, tapi Nadine bukan anak bodoh. Di usianya yang baru 5 tahun, ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah pada ibunya. "Mama, kenapa nangis terus malam-malam?" tanya Nadine suatu pagi saat sarapan. Tara tercekat, ia menggeleng lalu tersenyum. "Mama cuma capek, sayang." Anak itu menatapnya dengan polos. "Kalau capek, nanti aku bantu mama. Aku bisa lipat baju loh." Tara memeluk Nadine erat. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Di balik pelukannya, ia merasa hancur, merasa gagal. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu. Ia ingin melindungi Nadine dari semua luka ini. Tapi nyatanya, retakan rumah tangga mulai menyentuh anaknya yang tak tahu apa-apa. Hari itu, Tara duduk di meja makan seorang diri. Ia menatap foto pernikahan yang tergantung di dinding. Waktu itu, Reza begitu tampan, tersenyum bahagia. Ia pun terlihat anggun dengan gaun putih sederhana. Tapi kini, foto itu seperti pengingat ironi, bahwa kebahagiaan bisa berubah menjadi ilusi dalam hitungan waktu. Malam itu, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Pukul 12:30 dini hari, Tara duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya ditemani lampu meja kecil. "Kenapa belum tidur?" tanya Reza terkejut melihat istrinya terjaga. "Aku gak bisa tidur." "Kamu dari mana?" "Lembur, deadline proyek, bareng Dinda," tanya Tara datar. Reza terdiam, hanya beberapa detik, tapi cukup untuk Tara tahu bahwa dugaannya benar. "Jadi kamu sudah tahu," jawab Reza akhirnya. Duduk di sofa menjatuhkan tubuhnya dengan kelelahan yang bukan karena pekerjaan. Tara menatapnya, air matanya jatuh lagi. "Sejak kapan, Reza? Sejak kapan kamu mengkhianati aku?" Reza menunduk. "Aku gak tahu harus mulai dari mana. Kamu bilang cinta padaku. Kita bangun rumah tangga ini bareng. Kita punya anak, Reza. Nadine. Dia lihat kamu sebagai pahlawan. Dan kamu malah jadi pengkhianat." Suasana hening yang terdengar hanya isak tertahan Tara. "Aku salah. Aku lelah. Aku ngerasa hilang arah. Dan Dinda datang waktu aku lagi kosong," kata Reza pelan. "Jadi, aku yang salah karena kamu merasa kosong?" Suara Tara meninggi. "Bukan begitu maksudku. Kamu gak pernah cerita kamu merasa kesepian. Kamu gak pernah bilang kamu butuh perhatian lebih. Tapi kamu malah cari perempuan lain." Reza menunduk. Ia tahu, tak ada pembenaran untuk pengkhianatannya. Tapi ia juga manusia. Dan rasa bersalah itu kini menggantung di setiap kata yang ia ucapkan. Tara berdiri. "Kalau kamu cinta dia, kalau kamu ingin hidup sama dia, bilang. Aku gak akan paksa kamu tetap di sini. Tapi jangan pernah lagi pura-pura jadi suami dan ayah yang baik kalau hatimu sudah berpaling." Malam itu Reza tidur di sofa. Tara memeluk Nadine di kamarnya, menangis dalam diam. Dunia mereka sudah berubah, dan tak ada yang bisa mengembalikan utuh hati yang telah dihianati. Beberapa hari setelah konfrontasi Reza berusaha berubah, ia pulang tepat waktu, mulai memperhatikan Tara lagi, bahkan mengajak Nadine jalan-jalan. Tapi di mata Tara, semua itu hanya topeng. Luka sudah terlalu dalam, dan kepercayaan sudah hancur. Satu malam, Dinda menghubungi Tara diam-diam. Mereka bertemu di sebuah kafe. Tara terkejut, tapi tak menolak. "Aku minta maaf, Mbak. Aku gak tahu harus gimana. Tapi aku sayang Reza," kata Dinda. Tanpa rasa bersalah yang berarti, Tara tersenyum miris. "Kalau kamu benar-benar sayang, kamu gak akan merusak rumah tangga orang." Dinda terdiam. Dia bilang udah gak bahagia. Bahagia itu bukan selalu tentang tawa. Kadang kita harus berjuang bersama. Tapi kamu ambil dia di saat dia sedang rapuh. Itu bukan cinta, itu ego.
Pertemuan itu mengakhiri segalanya. Tara pulang dengan menatap Reza malam itu. Aku gak bisa lanjut hidup dengan laki-laki yang mencintai dua wanita. Kamu harus pilih, Reza, aku, atau Dinda. Reza tertunduk, lama, dan akhirnya berkata lirih, aku sayang kamu, tapi hatiku sudah gak utuh untukmu. Jawaban itu menghancurkan Tara sepenuhnya. Keesokan harinya Tara menggugat cerai. Perceraian mereka berlangsung damai. Reza diberi hak untuk kunjungan dengan Nadine, tapi Tara mendapatkan hak asuh. Rumah dijual dan dibagi dua. Tara pindah ke rumah kontrakan kecil bersama Nadine, memulai usaha kecil menjual kue online. Waktu berlalu, perlahan luka hati sembuh meski bekasnya tak pernah hilang. Suatu hari Nadine bertanya, kenapa mama pisah sama papa? Tara tersenyum menatap anaknya penuh cinta karena mama ingin kamu tumbuh di ruang yang penuh kejujuran, bukan pura-pura bahagia. Reza menikah dengan Dinda beberapa bulan setelah perceraian, tapi pernikahan mereka tak pernah benar-benar bahagia. Reza sering termenung mengenang masa lalu yang ia hancurkan. Tara bukan wanita lemah. Ia memilih meninggalkan luka daripada terus mengubur diri dalam dusta. Ia membangun hidup baru dengan sisa-sisa harapan untuk anaknya dan untuk dirinya sendiri. Karena terkadang cinta bukan tentang bertahan, tapi tentang berani melepaskan demi harga diri dan ketenangan hati.